Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang kinerja atau pencapaian seseorang atau suatu program. Nah, evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui tes. Tes merupakan instrumen evaluasi yang paling umum digunakan. Tetapi, tes tidak selalu dapat mengukur semua aspek yang ingin dievaluasi. Dalam beberapa kasus, instrumen evaluasi jenis non-tes dapat menjadi pilihan yang tepat. Instrumen evaluasi jenis non-tes adalah instrumen evaluasi yang tidak menggunakan pertanyaan atau tugas yang bersifat objektif. Instrumen evaluasi jenis non-tes dapat berupa observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala, penilaian, angket, studi kasus, dan catatan insidental. Ada beberapa alasan mengapa instrumen evaluasi jenis non-tes dapat menjadi pilihan yang lebih tepat. Yang pertama, instrumen evaluasi jenis non-tes dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang sulit diukur melalui tes. Nah, seperti keterampilan sosial, sikap, dan kreativitas. Yang kedua itu, instrumen evaluasi jenis non-tes dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kinerja atau pencapaian seseorang atau suatu program. Nah, yang ketiga, instrumen evaluasi jenis non-tes dapat menjadi lebih menarik bagi peserta evaluasi. Berikut ini kami akan menjelaskan satu persatu jenis evaluasi non-tes. Nah, yang pertama itu ada observasi. Observasi dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran, seperti perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, keterampilan peserta didik dalam menerapkan materi pembelajaran, sikap peserta didik terhadap pembelajaran. Observasi cocok digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek pembelajaran yang dapat diamati secara langsung, seperti perilaku peserta didik, pemahaman peserta didik, dan keterampilan peserta didik. Dalam observasi pembelajaran, observer perlu memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu ada tujuan observasi, aspek-aspek yang akan diamati, alat dan bahan yang akan digunakan prosedur observasi. Ada kelebihan, dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang perilaku peserta didik, dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek yang sulit diukur melalui tes. Adapun kekurangannya, yaitu dapat memakan waktu yang lama. Observer perlu memiliki keterampilan observasi yang baik. Yang kedua, ada wawancara. Wawancara dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran, seperti persepsi peserta didik terhadap pembelajaran, motivasi peserta didik dalam belajar, kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dalam belajar. Dalam wawancara pembelajaran, interviewer perlu memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu tujuan wawancara, aspek-aspek yang akan ditanyakan, alat dan bahan yang akan digunakan, prosedur wawancara. Adapun kelebihannya, dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang persepsi dan motivasi peserta didik. Dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek yang sulit diungkap melalui observasi. Nah, ada juga kekurangannya, dapat memakan waktu yang lama. Interviewer perlu memiliki keterampilan wawancara yang baik, pemilihan instrumen evaluasi. Observasi cocok digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek pembelajaran yang dapat diamati secara langsung, seperti perilaku peserta didik, pemahaman peserta didik, dan keterampilan peserta didik. Nah, wawancara cocok digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek pembelajaran yang sulit diamati secara langsung, seperti persepsi peserta didik,
motivasi peserta didik, dan kendala-kendala yang dihadapi peserta didik. Selanjutnya, materi tentang skala, sikap, skala penilaian, dan daftar cek akan dijelaskan oleh Salsabila. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang skala sikap, daftar cek, dan skala penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, skala sikap. Skala sikap adalah instrumen evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk mengukur sikap peserta didik terhadap suatu objek atau konsep. Skala sikap dapat berupa skala Likert, skala Thurston, atau skala Goodman. Skala Likert adalah skala sikap yang paling umum digunakan. Skala Likert terdiri dari beberapa pernyataan yang memiliki tingkatan sikap, seperti sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Peserta didik diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan sikapnya. Selanjutnya, skala Thurston adalah skala sikap yang terdiri dari beberapa pernyataan yang memiliki tingkatan sikap yang sama. Peserta didik diminta untuk mengurutkan pernyataan-pernyataan tersebut dari yang paling sesuai dengan sikapnya hingga yang paling tidak sesuai. Skala numerik adalah skala penilaian yang menggunakan angka untuk memberikan penilaian. Skala numerik dapat berupa skala 1 sampai 10, skala 1 sampai 5 atau skala 0 sampai 100. Skala verbal adalah skala penilaian yang menggunakan kata-kata untuk memberikan penilaian. Skala verbal dapat berupa skala sangat baik, baik, cukup, kurang, atau tidak baik. Selanjutnya, skala Goodman adalah skala sikap yang terdiri dari beberapa pernyataan yang saling berkaitan. Peserta didik diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan sikapnya. Kedua, daftar cek, yaitu instrumen evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk mencatat kehadiran atau perilaku peserta didik. Daftar cek biasanya digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek pembelajaran yang dapat diamati secara langsung, seperti kehadiran, keaktifan, dan perilaku peserta didik. Ketiga, skala penilaian, yaitu instrumen evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu kinerja atau pencapaian peserta didik. Skala penilaian dapat berupa skala numerik, skala verbal, atau skala deskriptif. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ayuda tentang angket, studi kasus, dan catatan insidental. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan bagian instrumen evaluasi jenis non-tes, yaitu yang pertama, angket. Angket adalah instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Angket dapat digunakan untuk mengevaluasi sikap, motivasi, dan pemahaman peserta didik. Angket dapat digunakan untuk mengevaluasi sikap peserta didik terhadap pembelajaran seperti apakah peserta didik merasa senang dengan pembelajaran tersebut, apakah peserta didik merasa pembelajaran tersebut penting, dan apakah peserta didik merasa pembelajaran itu dapat bermanfaat. Angket memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah digunakan dan dianalisis, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar. Namun, angket juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu responden dapat memberikan jawaban yang tidak jujur atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian, studi kasus. Studi kasus merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam tentang satu atau beberapa peserta didik. Studi kasus dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran, seperti prestasi akademik, perkembangan pribadi, dan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Studi kasus dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan pribadi peserta didik dalam pembelajaran, seperti
bagaimana perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, bagaimana perubahan nilai-nilai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, dan bagaimana perubahan sikap peserta didik terhadap sesama setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Studi kasus adalah instrumen evaluasi yang memiliki kelebihan, yaitu dapat memberikan informasi yang mendalam tentang peserta didik, dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Namun, studi kasus juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu sulit dan memakan waktu yang banyak untuk dilakukan. Kemudian, catatan insidental merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Catatan insidental dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran, seperti interaksi antara guru dan peserta didik, aktivitas peserta didik, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kelas. Catatan insidental dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran seperti bagaimana interaksi antara guru dan peserta didik, dan lain-lain sebagainya. Catatan insidental adalah instrumen evaluasi yang memiliki kelebihan, yaitu dapat memberikan informasi yang akurat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pembelajaran berlangsung, dapat digunakan untuk menganalisis proses pembelajaran secara mendalam. Namun, catatan insidental juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan keterampilan observasi yang baik. Demikianlah penjelasan tentang pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran jenis non-tes. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.